Bunga mawar jangan ditabur, letakkan saja di depan sumur. Tetap semangat yang kerja lembur, semoga kelak bisa hidup makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, kali ini aku lagi ke Indomaret nih teman-teman. Tapi ini Indomaret yang berbeda ya dari tempat aku yang sering belanja Pampers sama susu yang sebelum-sebelumnya di belanja bulanan aku gitu ya. Ini tuh beda, udah beda desa. Ini tuh namanya itu di desa Majapahit ya teman-teman. Karena kan aku pernah cerita ya kalau misalnya desa-desa di tempat tinggal aku tuh kebanyakan kayak nama kerajaan gitu. Nah, ini pas nyampe di sini anak-anak itu malah minta susu teman-teman. Masya Allah ya si Twin. Kalau sekarang tuh udah diajak kemana-mana tuh udah pinter gitu ya, minta apa gitu teman-teman. Jadinya tadi si kakak ya yang baju warna oranye dia tuh ngambil susu. Aku bilang ambil satu lagi gitu ya, kasih adek. Aku tuh mau nyalain sound suara asli teman-teman, tapi ternyata kedengeran gitu ya suara musik yang diputar sama orang Indomaret ini, dan itu kayak lumayan kenceng gitu loh teman-teman. Takutnya itu kedeteksi hak cipta gitu. Jadi itu tadi si anak-anak udah duluan jajan ya ngambil susu. Dan itu aku lagi milih-milihin ini ya teman-teman, lagi milih-milihin diapers buat anak-anak ya, lagi cek-cek aja sih. Aku tuh lagi pengen nyoba gitu make yang lain, siapa tahu harganya tuh ada yang lebih murah gitu loh teman-teman. Biasanya kan aku makainya Sweety ya. Sebenarnya Sweety itu bagus teman-teman dan harganya juga terjangkau, tapi yang namanya mama mah kalau misalnya ada yang lebih murah yang lain pasti kayak pasti kayak bergelora aja gitu ya, jiwa-jiwa mama ini pengen nyobain gitu. Dan ini aku lagi nyoba yang lihat gitu yang merek Moko ini. Aku pengen beli yang ukuran L teman-teman, tapi ternyata yang ukuran L itu nggak ada gitu ya. Yang M ini sih muat sama anak-anak teman-teman, cuman kan lumayan cepat penuhnya gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa sih, karena kan anak-anakku kan pakai Pampers cuman di malam hari, jadi yang pas mereka mau tidur pagi udah ganti. Jadi M ini juga nggak apa-apa gitu, makanya aku ya udah ambil aja M-nya karena kan pengen nyoba juga gitu. Itu bagus nggak sih gitu ya. Next kalau misalnya mau cocok ya aku bakalan beli mungkin yang ukuran L. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, di Indomaret ini tuh harga dibanding Indomaret yang satunya itu beda. Dan di sini tuh lebih murah. Ya lumayan sih teman-teman, perbedaannya itu kayak berapa ya, sekitar 3 sampai 5 ribuan gitu loh. Masya Allah banget nggak? Nah, di sini aku lagi mau beli susu buat anak-anak ya teman-teman. Ya biasalah susu mereka itu Vidoran Smart, karena Vidoran Smart ini adalah salah satu susu yang paling murah juga teman-teman di antara yang lain. Dan juga anak-anak itu suka-suka aja, nggak alergi juga gitu ya. Kalau masalah susu ataupun diapers kayak gitu ya teman-teman, aku nggak ngelihat dari harga misalnya nyari yang paling murah banget, nggak juga gitu. Pokoknya tergantung kecocokan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu yang murah-murah itu mereka cocok ya nggak apa-apa gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah, alhamdulillah selama ini anak-anak tuh cocok sama Vidoran. Jadi itu tuh ya aku beliin, tapi ini aku belinya itu memang buat stok 1 minggu ya teman-teman, karena kan sekarang aku budgeting itu kan untuk 1 minggu sekali gitu. Jadi semua keperluan itu aku belinya itu buat 1 minggu. Itu Pampers aku beli juga kadang tuh buat 2 minggu ya teman-teman, satu bal kayak gitu, karena kan isinya lumayan banyak dan anak-anak pakai Pampers cuma di malam hari doang. Oke, lanjut teman-teman. Tadi setelah aku dari Indomaret, di sini aku langsung mampir ke tempat bakso ya. Biasalah tempat bakso yang aku biasa makan. Belum lama juga aku habis makan bakso dari sini kan, yang pas ulang tahunnya si Twin gitu ya. Nah, di sini aku makan bakso lagi. Itu kalau kalian enggak tadi sama muka aku teman-teman, itu masih muka-muka demam gitu ya. Jadi di rumah itu sebenarnya aku udah masak teman-teman. Cuman aku tuh udah nyoba makan, tapi lidahku tuh pahit banget. Sampai aku tuh nyoba tadi tuh makan nasi putih pakai telur dadar, terus aku ulek cabai rawit yang benar-benar cabai rawit doang gitu, terus aku ulek nasi itu rasanya pahit banget lidah aku, kayak cabai itu pun gak ada rasanya gitu di lidah aku. Alhasil Pak suami bilang ya udah kamu mau makan apa gitu ya. Aku juga bingung teman-teman mau makan apa, kayak nggak selera. Jadi kata Pak suami udah makan bakso aja gitu, ngajakin anak-anak sekalian. Nah, ini anak-anak aku pesenin bakso kosong. Mereka tuh makannya lahap banget dan sampai habis ya teman-teman.
Jadi malam ini tuh kami tuh tujuannya bukan cuma makan bakso sama beli susu doang ya teman-teman, cuman tadi tuh sekalian ngambil uang kerjanya Pak suami gitu ya. Udah kerja yang 2 hari yang lalu sih teman-teman, cuman karena kemarin itu Pak suami juga demam. Alhasil Pak suami tuh nggak bisa ngejemput uang panen gitu. Jadi malam ini alhamdulillah Pak suami tuh ngambil uang panen, dan alhamdulillah banget rezeki hari ini tuh masya Allah ya teman-teman. Uang panennya Pak suami tuh lumayan gede gitu nominalnya, makanya Pak suami bilang ya udah nggak apa-apa kita makan di luar aja gitu ya. Alhamdulillah kan ada rezeki lebih gitu ya, udah deh kami makan di luar alhamdulillah. Pokoknya kalau sekarang itu ya teman-teman, aku sendiri gitu ya ngatur keuangan itu nggak yang gimana-gimana sih. Karena kan sebelumnya itu semuanya serba sebulan sekali gitu ya teman-teman. Nah kalau sekarang itu kayak aku apa namanya, kayak aku ambil dari uangnya Pak Su, setiap yang didapat Pak Su ya buat kebutuhan 1 minggu teman-teman. Sebelumnya kan aku bikin kebutuhan 1 minggu itu 700. Jadi ya udah teman-teman, nanti kalau misalnya setiap hari Kamis gitu ya, Kamis sore itu aku budgeting teman-teman, itu Kamis malam itu aku budgeting buat 1 minggu ke depan. Jadi buat belanja mingguan sama belanja kebutuhan 200 gitu ya, susu anak-anak gitu. Terus juga uang arisan, pokoknya gitu-gitu sih teman-teman, kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya pendapatan Pak suami itu teman-teman dalam 1 minggu ya, oh ya di sini disclaimer dulu, aku nggak bermaksud pamer atau apa-apa ceritain ini, biar kalian tuh nggak kepo aja gitu ya, karena sebagian tuh lumayan ada yang nanya-nanya lah gitu. Nah kalau misalnya Pak suami tuh rutin kerjanya 6 hari dalam seminggu, karena di sini tuh setiap hari Jumat itu pasti libur teman-teman. Jadi yang kerja itu cuma Sabtu sampai Kamis gitu ya, Jumat libur. Jadi kalau misalnya Pak suami full kerja itu 6 hari gitu ya, itu yang didapat sama Pak suami tuh lumayan banget teman-teman ya. Pokoknya lumayan banget lah, di atas 1 jutaan 1 minggu. Karena terkadang itu dalam 1 hari kerja Pak suami itu bisa bergaji gitu ya, antara 150 sampai 400 ribu itu 1 hari. Cuman ya kan nggak selalu ya. Ya kalau misalnya rata-rata dapat 1 minggu tuh 1 hari itu 150 aja, alhamdulillah kan itu 6 hari udah 900 ribu gitu ya. Dan kebutuhan aku 1 minggu tuh cuma 700 gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah itu masih bisa nabung banget lah aku. Pokoknya kalau misalnya untuk pendapatan Pak suami itu aku keluarin dari aku keluarin uang belanjaan aku, uang keperluan 1 minggu gitu ya. Sisanya aku tabung, cuman nggak langsung ke tabungan yang gimana-gimana sih. Maksudnya aku sisihin uangnya gitu, terus aku kumpulin lagi buat bayar cicilan aku di bank, kan masih ada cicilan aku 825 ribu gitu 1 bulan. Nanti aku tabungin uangnya, terus cukup nanti langsung aku bayar gitu ya banknya sebelum jatuh tempo gitu. Nah nanti kalau misalnya masih ada lah gitu ya sisa tabungannya gitu ya, aku ini teman-teman aku ambil gitu ya, aku simpen gitu. Apalagi sekarang aku kan lagi renov ya, jadi kalau misalnya ada pun uang-uang berlebih dari Pak suami dapat, itu aku masukin ke tantangan menabung 1 juta teman-teman, biar tantangan 1 jutanya itu cepat goal. Terus nanti bikin tantangan baru lagi yang 1 jutanya itu aku pakai lagi buat keperluan renovasi aku gitu ya. Ya begitu-begitu aja sih teman-teman sekarang ini perputarannya. Oke deh teman-teman, setelah aku ngoceh sana sini ya ngejelasin hal yang nggak terlalu penting-penting banget gitu ya, karena kan memang lumayan banyak yang nanya gitu teman-teman. Jadi ya udah sekalian aja aku jelasin gitu ya di video aku seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya pas Pak suami ada dapat rezeki yang agak lebih gitu ya, biasanya kami suka jajan di luar gitu. Misal kayak beli bakso ya, makan bakso bersama tadi gitu ya, atau misalnya untuk sekedar beli jajanan gitu-gitulah teman-teman. Alhamdulillah aja sih pokoknya ya, kalau masalah rezeki itu memang nggak satu pintu ya teman-teman, rezeki itu banyak pintunya. Dulu pas Pak suami kerja di peternakan ayam dulu ya teman-teman, di PT Java gitu, itu kadang mau jajan itu kan agak rada mikir-mikir, karena semua yang didapat itu kan kebutuhan 1 bulan gitu ya. Apalagi dulu tuh cuman kayak 3 jutaan dapatnya, dan itu agak rada bener-bener ngap-ngapan juga sih ngaturnya gitu loh teman-teman. Jadi kayak jajan itu bener-bener direm. Nah kalau sekarang itu alhamdulillah kata Pak suami, udah kalau misalnya memang ada uang lebih, kamu ambil aja buat jajan kamu sama anak-anak gitu, sisanya kamu simpen dan ditabung gitu teman-teman. Misal Pak suami itu dapat hari ini tuh 230 ribu misalnya gitu ya, 200-nya aku ambil, aku simpen 30 ribunya itu aku pakai buat jajan anak-anak kalau aku mau jajan gitu ya, atau aku mau masukin ke tantangan menabung aku yang 1 juta gitu, gitulah pokoknya. Alhamdulillah banget ya.
semakin kesini tuh harus lebih bijak sih ngatur keuangan, apalagi sekarang itu lagi benar-benar banyak banget kebutuhan ya. Jangan mentang-mentang pendapatan itu kita ngerasanya lebih gitu ya, kita jadi gaya hidup kita juga kita tingkatkan, enggak ya teman-teman. Pokoknya yang biasa-biasa aja. Karena memang untuk untuk uang itu perlunya bukan cuma sekarang doang, tapi buat masa depan juga gitu. Aku juga harus nabung lebih giat buat tabungan sekolahnya anak-anak juga gitu ya. Masya Allah, pokoknya sekarang itu berusaha jauh lebih baik dari yang sebelumnya dalam hal mengatur keuangan dan juga dalam hal tabungan. Ya, semoga aku tuh bisa lebih konsisten dan pastinya semoga aku tuh bisa jauh lebih baik dalam mengatur keuangan keluarga kami lah gitu ya, atau jadi bendahara keuangan di rumah tangga. Insya Allah, pokoknya selalu berusaha aja. Oke deh teman-teman, kita ke videonya dulu ya. Ya Allah, udah nyampe kemana aja gitu ya ocehan aku, nggak jelas banget, nggak penting banget. Nah teman-teman, di sini aku lanjutin buat belanja ke pasar ya, ini di keesokan harinya gitu. Jadi tadi aku belanja, udah beberapa barang sih yang aku beli dan aku tuh ngerasa lapar, terus aku makan sate dulu seperti biasa. Aku tuh kalau misalnya ke pasar itu memang selalu makan ya teman-teman, karena memang salah satu ajang me time buat diri aku sendiri gitu ya. Bisa makan di pasar kayak gini tuh aja udah kesenengan banget teman-teman. Karena kan kalau makan di sini tuh satu nggak ada gangguan gitu ya. Anak-anak masih di rumah pun pas tadi aku ke pasar juga mereka tuh semua masih pada tidur gitu. Jadi aku tuh lumayan nyaman banget lah mau ke pasar, mau belanja gitu ya. Sebenarnya bisa aja sih aku ngajakin anak-anak sama Pak Su ke pasar teman-teman, karena kan Pak Su juga libur ya, pasarnya juga nggak terlalu jauh dari rumah gitu ya, deket banget juga gitu. Tapi rempongnya itu loh nanti teman-teman di sini Pak suami jagain anak-anak, aku belanja gitu ya. Aduh mendingan anak-anak di rumah aja deh gitu, kalau misalnya mau ngajakin mereka ke pasar itu pas hari aku nggak belanja kebutuhan barulah gitu ngajakin mereka gitu ya ke pasar. Oke teman-teman, lanjut tadi setelah aku makan sate lanjut aku belanja lagi dan itu ternyata lagi ada obral serba 5.000 gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh semua barang-barang itu serba 5.000-an semua, Masya Allah. Tapi di sini walaupun dia itu murah-murah, aku tuh nggak yang kalap ya teman-teman, karena aku tuh dari rumah memang bawa uang pas-pasan. Aku tuh bawa uang 200.000 buat belanja kebutuhan sabun-sabun juga 50.000 dan belanja mingguan 150, pokoknya 200.000 itu semualah gitu ya. Jadi saling melengkapi dan saling menutupi aja. Jadi tadi itu aku cuma ngambil sendok itu ya teman-teman, sendok buat ngegoreng itu satu yang ukuran kecil, karena terkadang itu aku butuh gitu ya, kalau misalnya pas aku masak di wajan yang agak kecil, jadi aku juga butuh sendoknya itu yang agak kecil. Nah teman-teman, di sini aku lanjutin ya buat beli jengkol. Jadi kalau untuk jengkol ini teman-teman, selagi di pasar itu masih ada yang jualan jengkol dan harganya juga masih terjangkau, bisa dibilang aku selalu pasti beli ya jengkolnya. Karena bukan bukan karena aku tuh terlalu pencinta jengkol banget tuh, enggak gitu ya teman-teman. Mungkin kalian yang nonton video aku tuh kayak ngiranya aku tuh selalu masak jengkol setiap hari, ya tidak gitu ya. Aku masak jengkol juga itu tergantung masakannya, kadang juga cuma 2 sampai 3 kali satu minggu lah gitu ya. Pokoknya 1 kilo itu aku beli, yaitu buat 1 minggu gitu, misalnya 3 kali masak tergantung masakannya. Kalau kayak masak semur otomatis kan jengkolnya lebih banyak gitu, tapi kalau masak sambel, kalau misalnya ada campuran yang lain biasanya jengkolnya nggak banyak aku bikin gitu, karena kan jengkol itu mudah gitu loh teman-teman dipadu padankan dengan masakan atau jenis-jenis bahan-bahan masakan yang lain. Jadi itu kayak enak aja gitu ya, buat dimasak gitu ya, dicampur-campur sama bahan-bahan yang lain tuh tetap enak gitu, makanya aku selalu beli. Dan di sini tuh aku lanjut buat beli tahu sama tempe juga ya teman-teman, karena kan Pak Sami kan bawa bekal ya, jadi otomatis harus lumayan banyak campur-campurannya gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya belanjaan aku segini tuh kadang masih kayak ada berasa kurang atau kadang tuh ngepas banget gitu loh teman-teman buat 1 minggu gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti keuangan aku udah agak stabil gitu ya, aku bakalan naikin sih budget belanja ini, mungkin jadi 175 atau 200 kali ya 1 minggu. Jadi agak dilebihin gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu ngap-ngapan gitu ya ngolah masakan itu yang kayak itu aja, karena nggak bisa beli yang terlalu berbagai macam karena budget yang terbatas. Oke deh teman-teman, di sini terakhir aku tuh mau beli persabunan, minyak dan segala macam ya. Ini aku lagi belanja, ini semuanya aku belinya di pasar aja.
Oke deh teman-teman semuanya, makasih ya udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video food prep besalang yang selanjutnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi semuanya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye.